Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja, puji, syukur hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali sejenak kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali saya, hamba yang lemah ini, mengajak kepada saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah untuk kembali mentadabburi kalimat-kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali mengingat kebesaran Sang Pencipta. Kembali mengingat pelajaran-pelajaran yang mungkin sekarang sudah terlupakan. Pada kesempatan kali ini, sejenak kita kembali mentadabburi dan juga mengenal apa yang selama ini mungkin terlupakan oleh sebagian manusia. Ya, mungkin terlupakan. Karena hati sekali lagi adalah sesuatu benda yang sangat mudah untuk berbolak-balik. Sahabatku yang kucintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita melihat pemandangan apa yang terjadi kurang lebih 14 abad yang lalu. Ya, 14 abad yang lalu. Sosok manusia hadir di atas muka bumi ini. Manusia termulia. Manusia yang dicintai oleh Pencipta. Manusia yang dicintai manusia. 14 abad yang lalu lahir ke dunia manusia yang dicintai dan disegani, baik kawan maupun lawan. 14 abad yang lalu hadir ke dunia ini sosok manusia dari dua ayah atau dua keturunan yang pernah dikorbankan dan digantikan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan binatang ternak. Ya, ayahandanya adalah Ismail dan juga Abdullah. 14 abad yang lalu hadir sosok manusia yang nanti akan menjadi manusia pertama yang masuk ke dalam surga. 14 abad yang lalu terlahir ke dunia ini sosok manusia
penutup dari para rasul dan juga nabi-nabi. 14 abad yang lalu, kehadirannya di bumi ini membuat para syaitan tidak bisa lagi mendengar kabar langit dan pintu langit ditutup. Luar biasa. Sehingga para syaitan tidak bisa lagi mencuri kabar dari langit. Sahabatku, 14 abad yang lalu muncul ke dunia ini manusia yang kita damba-dambakan. Yang manusia yang kita cintai. Manusia yang nanti kita berharap bertemu dengannya. 14 abad yang lalu hadir sosok manusia yang benar-benar membuat keluarganya bahagia dengan kehadirannya. 14 abad yang lalu lahir kekasih kita, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, 14 abad yang lalu, sahabatku, kita umatnya, umat yang tidak pernah melihat beliau, tapi sampai saat sekarang ini kita mencintainya dan juga kita merindukannya, padahal kita belum pernah melihat wujudnya. 14 abad yang lalu sosok manusia hadir di tengah-tengah peradaban yang tidak dianggap oleh dunia. Peradaban Arab jahiliyah. Tidak pernah dilihat dan dianggap oleh dunia. 14 abad yang lalu muncul ke dunia ini orang yang hidup di antara kaum yang suka berperang, membunuh wanita, dan juga menguburkan anaknya hidup-hidup. 14 abad yang lalu, sosok manusia yang berkata kepada sahabatnya, "Tidak beriman salah satu di antara kalian, sehingga kalian lebih mencintai diriku daripada keluarga dan diri kalian sendiri." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, 14 abad yang lalu. Akan tetapi, kita manusia akhir zaman selalu dan terus merindukan sosok yang mulia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku, saudaraku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak beriman dan tidak sempurna iman kita
kecuali setelah hawa nafsu kita menuruti dan mentaati perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sosok manusia yang begitu dicintai sahabatnya, sosok manusia yang begitu penyabar, sosok manusia yang mempertahankan agama ini agar tegak dan terus dikenal oleh orang lain. Sosok manusia yang berkorban bahkan hingga tetes darah terakhir untuk saudara-saudaranya, yaitu umatnya, mengenali apa itu Islam sebenarnya. Ya, beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sepantasnya, sewajibnya dan seyogyanya sebagai hamba yang selalu mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terus mencintai dan wajib untuk mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tidak? Bagaimana tidak? Beliau yang mulia, bahkan lebih mulia dan yang paling mulia di antara para rasul dan para nabi, kemudian kita tidak mencintainya? Bagaimana tidak, saudaraku? Orang yang pertama kali yang akan membuka dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak mencintainya? Sosok manusia yang bahkan ketika berdakwah dilempari dengan batu sehingga kakinya berdarah, tidak ada dendam, hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah beri hidayah orang yang melempari batu dan seluruh kaumnya. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu besar pengorbanannya, begitu besar dan sangat-sangat besar ketika beliau sujud di dekat Ka'bah. Diletakkan di atas punggungnya kotoran dan isi perut dari onta yang sangat busuk, dan Nabi tidak bisa bangkit kecuali anaknya Fatimah menangis dan juga mencampakkan apa yang di atas punggung yang terhormat ayahandanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sosok manusia 14 abad yang lalu, ketika beliau meninggal, beliau tidak mengkhawatirkan istrinya, anak-anaknya, dan para sahabat yang mencintainya yang ada di sekitarnya. Tapi mempertanyakan dan juga mengkhawatirkan apa yang ada setelah beliau meninggal. Beliau mengkhawatirkan kita. Mengkhawatirkan kita apakah kita akan jauh dari ajaran-ajarannya. Sahabatku, memang sudah 14 abad yang lalu beliau hidup. Dan sekarang kita tidak melihat lagi wujudnya, melainkan hanya namanya. Tapi ingat, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa nanti di akhirat beliau akan menunggu kita di dekat telaganya Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana siapa saja yang merasa haus datang kepada telaga beliau,
dan tidak akan merasa haus selama hari pertimbangan di padang mahsyar tersebut yang lamanya kita tidak tahu, hanya Pencipta yang mengetahui. Tapi sayangnya, apakah Anda benar-benar ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Baiklah, mungkin Anda mengakui bahwa Anda yang ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saya yakin. Akan tetapi, Anda akan diusir oleh malaikat Jibril, dan Anda akan diusir oleh para malaikat. Karena apa? Karena Anda tidak mencintai Rasul? Bukan, saudaraku. Bukan. Tapi karena Anda mengubah syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengubahnya. Dan juga membolak-balikkan fakta. Dan tidak mengikuti sunnah-sunnahnya. Bohong dan dusta cinta yang Anda sandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya, Anda ditunggu oleh manusia paling mulia di telaganya, di padang mahsyar sana, yang akan memberikan minuman yang tiada dahaga setelah Anda meminumnya. Tapi ingat, hanya satu syaratnya. Anda dan juga saya tidak mengubah apa yang telah disyariatkannya. Anda mulai bahagia atau merasa sombong? Ya, mungkin saja Anda sudah merasa sombong di antara kaum-kaum yang lain dan umat Islam yang lain, bahwa pasti Anda akan diterima karena Anda merasa Anda sudah menjalankan tugas Anda sebagai umatnya, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin Anda bisa merasa sombong, mungkin Anda bisa merasa senang dan merasa yakin bahwa Anda yang akan ditunggu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diberikan air kemudian tidak diusir oleh para malaikat. Tapi sahabatku, telisik lebih dalam. Syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya jenggot dan tidak isbal. Sekali lagi, syariat Rasulullah bukan hanya jenggot dan bukan hisbal. Syariat Rasulullah bukan hanya dengan imamah dan dengan jubah Anda. Bukan hanya itu, sahabatku. Syariat Rasulullah bukan hanya karena Anda ditertawakan oleh orang kemudian asing, hanya karena celana cingkrang Anda dan jenggot Anda. Bukan. Syariat Islam bukan hanya sebatas itu saja. Sunnah Nabi sangat sempit kalau hanya dengan jenggot dan tidak hisbal, sahabatku. Sangat sempit. Ya. Ingat.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak dan budi pekerti manusia, baik dengan Robnya, baik dengan sesama, dan seluruh penduduk bumi ini. Banyak di antara Anda, sahabatku, yang ketika mengenal dan baru mengenal syariat Islam, kemudian dengan keras menyalahkan orang lain, kemudian membentak dan menganggap bahwa diri Anda paling benar. Banyak di antara kaum muslimin yang yakin bahwa hanya dia yang benar dan orang lain salah, orang lain masuk neraka, sehingga mereka tidak mempersatukan umat Islam, akan tetapi mempecah belahkan umat Islam. Berkacalah dari orang yang Anda cintai. Kalau memang Anda mengakui bahwa Anda adalah orang yang berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dengan membentak berdakwah itu. Mari kita telisik ke 14 abad yang lalu. Ketika datang orang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Kemudian Rasulullah diam. "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina." Andaikan pertanyaan ini diungkapkan kepada Anda yang meyakini bahwa kebenaran hanya dalam diri Anda, mungkin Anda sudah marah. Tetapi tidak dengan Rasulullah. Dengan lembutnya dan dengan sesuatu akhlak yang paling mulia yang beliau miliki. Apakah engkau rela ibu, bibi, saudarimu, anak perempuanmu dizinai oleh laki-laki lain? Allahu Akbar. Seperti itu dakwah. Mendekatkan, bukan malah menjauhkan dan memberi jarak perbedaan. Sahabatku, kita telisik dan kita lihat ke 14 abad yang lalu. Datang seseorang yang mengatakan, "Hancur aku ya Rasulullah, hancur aku ya Rasulullah." Hancur karena apa, wahai sahabatku? Saya telah menggauli istri saya di bulan Ramadan. Hancur saya ya Rasulullah, celaka. Kemudian dengan lemah lembut, merdekakan Bunda. Kemudian tidak ada Bunda. Beri fakir miskin makanan. Tidak ada yang lebih miskin dari sahabat itu. Kemudian Rasulullah memberikan kurma kepadanya dan sedekahkan kurma ini. "Ya Rasulullah, siapa yang lebih miskin dari saya?" Kemudian dengan senyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya sudah, ambil saja kurmanya untukmu. Insya Allah, Allah akan ampuni dosamu." Seperti itu dakwah. Kita telisik lagi 14 abad yang lalu. Ketika Arab Baduy datang, kemudian buang air kecil di masjid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat marah, akan tetapi orang yang Anda cintai dan yang saya cintai tidak marah. Membiarkannya sampai selesai, kemudian baru memberi nasihat. Akhlak mulia yang akan Anda tonjolkan agar Islam dan syariat dan sunnah Rasulullah benar-benar diminati oleh setiap orang. Ingat, kita mengajak, bukan malah memberikan jarak. Ya,
kita memang perlu untuk menjelaskan mana yang salah dan mana yang benar. Akan tetapi, akhlak mulia, contoh, dan juga sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan Anda lupakan. Sahabatku, risalah ini adalah untuk Anda dan untuk saya yang selama ini salah dalam menjalankan dakwah, memberikan hal-hal yang mungkin menjauhkan orang dari agama ini, bukan malah mendekatkan. Lemah lembutlah dalam dakwah Anda, karena itu bukti cinta Anda dan juga menjalankan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.